urusan makan saja orang itu bisa lebih rakus daripada serigala, atau bahkan lebih rakus daripada monyet. Monyet itu digambarkan Al-Quran juga hewan yang rakus, karena kalau dikasih makan itu diterima tangan kanan, masuk mulut melentu, terima lagi melentu, terima mana tangan kanan, tangan kiri, kakinya bisa. Itu masih rakus manusia, ya. Kalau manusia itu sudah dikuasai hawa nafsu dan mereka tidak mau berbagi sama sekali, sekalipun harta demikian banyak, itu rakusnya terhadap harta itu seperti itu, ya. Maka orang dalam meraih harta, jenengan bisa lihat bagaimana upayanya. Kadang-kadang bersekutu dengan setan pun dilakoni, padahal Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, banyak memujinya karena memang tidak ada yang lebih pantas dipuji melebihi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita sendi-sendi kehidupan yang bisa mendatangkan maslahat bagi kita semua. Masyaallah muslimin, ya, rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas masih bab zuhud, ya. Bab zuhud yang ada dalam kitab Shalihin di nomor kecil itu nomor 29. Yang nomor besar ada pada hadis nomor 484 kalau di sini, ya. Kalau di aplikasi yang Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dari Ka'ab bin Malik, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, berkata Ka'ab, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madhibani, tidak ada dua serigala, jai'ani, yang lapar, ursila, yang dilepas keduanya, fi ghanamin, pada kumpulan kambing, bi afsada, lebih merusak, laha, untuk kumpulan kambing itu, min khirsil mar'i, dari rakusnya seseorang, alal mali, atas harta, wasyarafi, dan kedudukan, di dinihi, bagi agamanya. Jadi Nabi SAW menggambarkan rakusnya manusia terhadap harta, ya, dan kedudukan itu lebih membahayakan daripada dua ekor serigala lapar, ya. Ada dua ekor serigala lapar, dalam hadis itu mengepung, ya, seekor kambing atau kumpulan kambing. Pas
pasti itu sangat merusak. Tapi kalau jenengan lihat hewan seganas serigala yang digambarkan Nabi, itu kalau makan ya setelah lapar ditinggal, selesai kenyang ditinggal, tidak kemudian seperti manusia ya. Urusan makan saja orang itu bisa lebih rakus daripada serigala, atau bahkan lebih rakus daripada monyet. Monyet itu digambarkan Al-Quran juga hewan yang rakus, karena kalau dikasih makan itu diterima tangan kanan, masuk mulut melentung, terima lagi melentung, terima mana tangan kanan, tangan kiri, kakinya bisa. Itu masih rakus manusia ya. Kalau manusia itu sudah dikuasai hawa nafsu dan mereka tidak mau berbagi sama sekali, sekalipun harta demikian banyak, itu rakusnya terhadap harta itu seperti itu ya. Maka orang dalam meraih harta, jenengan bisa lihat bagaimana upayanya. Kadang-kadang bersekutu dengan setan pun dilakoni, padahal Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhmu yang nyata. Ada beberapa ritual kan Pak untuk pesugihan itu yang jangan bisa lihat di tengah masyarakat. Ada yang harus berhubungan intim dengan tukar-tukaran istri, itu dilakukan untuk harta gitu. Ada yang sampai harus dengan dukunnya, dilakukan ya. Itu urusan harta. Bahkan ada yang harus mengorbankan putranya. Putranya dijadikan apa Pak? Tumbal. Itu dilakukan ya. Itu betul-betul manusia sudah tamak terhadap harta. Jadi kerakusannya itu luar biasa. Kalau misalkan urusan makanan, menungsan itu bisa nggawa tas, bisa nggawa kontainer ya. Kalau kan nggak ada singa itu, kemudian makan jerapah habis dibawa pulang, nggak ada, habis ya, ditinggal disisakan untuk kawan-kawannya yang lain, sekedar untuk memenuhi hajat kehidupan. Oleh karena itu manusia itu kalau sudah hina, tidak ada pegangannya, memang disampaikan Al-Quran summa radadnahu asfala safil. Dosa yang tidak terbayangkan oleh otak jenengan itu bisa dilakukan oleh manusia gitu ya, sampai heran. Apalagi di zaman akhir ini ditunjukkan betul bagaimana rakusnya manusia terhadap harta benda. Membunuh banyak orang pun dilakukan karena harta. Kedudukan juga sama. Jadi lidini itu maksudnya agamanya ditinggalkan, prinsip-prinsipnya ditinggalkan, sehingga orang itu jadi hipokrit ya. Hipokrit itu munafiknya, kemudian menjual temannya ya, mengkhianati temannya, itu karena kedudukan ya. Semuanya tahu hukumnya. Sampai takut nih wong korupsi, masuk gak ngerti korupsi haram, gak mungkin lah karo ya. Tapi mengapa mereka melakukan? Dan mereka tahu, karena kalau sudah tamak terhadap harta itu orang gelap mata, gelap mata. Maka tidaklah signifikan apabila kemudian pegawai itu dinaikkan gajinya berlipat-lipat, kemudian korupsi akan hilang. Tidak mungkin. Karena di hadis itu yang diperangi bukan masalah gajinya kurang, tapi hatinya yang perlu dibenahi. Cintanya terhadap harta itu perlu dikikis. Dengan apa? Dengan bersedekah, dengan zakat. Dia harus mengerti, faham betul bahwa memberi itu lebih membahagiakan. Mencuri itu merasakan pikiran. Menipu orang itu akan menghantui dirinya. Itu kan isok ngerasa hasilnya menungsungnya. Jadi kedudukan jangan lihat bagaimana orang itu kalau sudah mencalonkan lurah, caleg, anggota dewan atau apa, itu prinsip-prinsip agamanya koyo hilang. Agamanya itu kayaknya dijual ya, sing alasan macam-macam lah ya. Nah, jadi seperti itulah masyarakat muslimin gambaran Nabi. Kira-kira hadis niki bener napa salah ya.
Benar dong ya, bahwa manusia itu kalau rakus itu lebih membahayakan daripada serigala yang lapar. Ada orang tua yang dilaporkan ke pengadilan gara-gara apa, Pak? Harta, gitu. Ada orang yang dibunuh karena nomor urut calegnya dia kalah, dia nomor 2 membunuh. Ada, ya kan, kasus-kasus itu. Kemudian penipuan-penipuan di mana-mana juga seperti itu. Janji-janji dilontarkan palsu semua. Karena dulu waktu nyalek itu janjinya palsu, akhirnya jadi sauri janji, ya. Utangi janji, nyaure janji. Kalimatnya begitu akhirnya. Kan bukan utang janji. Saya tak sauri janji. Ngeri-ngeri apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebuah kebenaran yang sudah kita rasakan. Di akhir zaman itu kayaknya nggak ada tebek kaleng-kaleng lagi. Yang munafik ya kelihatan munafiknya, yang mukmin juga kelihatan mukminnya, yang ateis juga kelihatan ateisnya, yang rusak akhlaknya juga kelihatan betul. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya. Ada doa yang jenengan jangan sampai nggak hafal, eman Pak Bu ya. Doa sebelum salam setelah membaca salawat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya, ini fitnah kehidupan, wal mamati, dan fitnah kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Masih dajjal itu bisa dajjal-dajjal kecil termasuk di dalam makna itu, yaitu tukang tipu, pembohong. Mudah-mudahan kita tidak ikut serta di dalam barisan mereka. Anjane ranong ini gak umum murid akhir zaman. Ngomong halal loh gak umum Pak. Kalau di masjid masih umum. Coba jangan bicara di tempat kerja ndolek panganan ngelingi ini kok ngomong halal haram. Sing haram yang angel. Apa betul ya begitu? Saya kok lebih mudah cari yang halal. Coba jenengan cari makanan mulai pagi ini sampai jalan ini yang halal semua, nggak ada orang jual yang haram. Allah juga sediakan yang halal jauh lebih banyak. Misalkan di laut halal semua Pak ya. Di darat hanya beberapa kelintir hewan yang diharamkan. Ngono kok jari ini apa? Angel halal mudah. Oleh karena itu Buya Hamka pernah mendapati orang bercerita begitu. Saya telah membaca, saya di Mekah itu loh ketemu pelacur, padahal saya itu ke Mekah. Kata Buya Hamka, saya ke Amerika itu nggak ketemu pelacur, karena niatnya memang nggak cari itu dan tidak mau tahu itu. Panjenengan di sini kan banyak tempat seperti itu, tapi yo gak ero, karena tidak ada di hati kita untuk mencari. Tapi nek masih nggon anyar nyelempit ero ancen niate ngoten. Nang Mekah ya tetep ana ngono karo Gusti Allah. Jenengan kan hidup di daerah Semanjang, Surabaya. Nek tempat gitu kan banyak Pak. Tapi jenengan nggak pernah tahu. Karena memang nggak pernah ada niat untuk tahu. Lah masih omahe Ngawi nek niate nang Surabaya golek ngono ya. Ya ketemu aja kan begitu. Mohon maaf ya, saya cuma nyebut Ngawi. Mohon maaf. Maksud saya itu daerah yang pelosok gitu loh ya. Karena di Ngawi itu saya lihat itu masih sepi lah. Katanya Jawa itu rame, ternyata di sana sepi. Apalagi Pacitan Pak, sepi ya. Di kabupaten itu loh kayak rame di sini di Wage ini. Ya Jawa itu namanya berada di metropolitan dan penyangga-penyangga metropolitan. Ya, berikutnya 30. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala nama Rasulullah SAW ala khasirin. Rasulullah tidur di atas tikar. Tikar itu terbuat dari pelepah kurma. Faqama, maka beliau berdiri. Wa qad athara fi jambihi, maka terlihat bekas tikar itu di pinggangnya. Jadi
Di Nabi itu sama dengan kita waktu kecil-kecil dulu, masih ingat Pak ya, kalau tidur di tikar pandan ngecap nih ya, kayak gitu Nabi ini ya. Fakulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, lawittakhadna laka wita'an. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami menyediakan panjenengan kasur yang bagus untuk jenengan, untuk Tuhan. Faqala mali wa walid dunya. Apa artinya dunia ini bagiku? Ya, tidak ada artinya kasur empuk, tidak ada artinya, karena Nabi menganggap semuanya itu sama saja ya. Tidur di atas tikar juga sama, di mana-mana sama. Jadi beliau memang hatinya sudah tidak terpaut dengan dunia. Maka kalau ada teori yang mengatakan wong Islam itu 100% dunia, 100% akhirat, ora iso. Nek cinta dunia mesti akhirat kari. Nek nurut rumus Quran enggak begitu. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah dari apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini untuk mencari akhirat. Jadi dunia ini sebagai wasilah. Bapak ibu jadi apa? Jadi pedagang, jadi pegawai, jadi itu sebagai sarana untuk meraih kehidupan di akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu untuk duniamu jangan lupa. Coba jangan lupa ya. Makanya kalau ada orang sampai aku kerja sampai ndas tak kayak sikil tak kayak ndas lah akrobat nih ya. Itu gambaran saking ngoyone dan saking soroy. Dunia itu sudah dicatatkan, dicatatkan. Tidak mesti orang yang buka toko 24 jam itu lebih kaya daripada yang beberapa jam. Tidak mesti. Metu kabeh saoma kerja kabeh gurung mesti kak luwih sugih timbang sing situk tok kerja saoma. Ini tahu Pak. Ningali kenyataan ada nggak sebenarnya? Semua rumah keluar mencari maisha. Ya gitu-gitu aja hidupnya. Tapi ada yang satu keluar tapi gojolo. Kalau dia digambarkan oleh orang cari ikan itu bahwa jolo nek sing nggo pukat harimau ya ijen. Tapi sing wong 10 nggo pancing kabeh. Hasilnya ya kurang besar. Ya, yang dijatah sedikit memang pasti sedikit. Masih gawe dukun 10 nek ditakdir melarat yo melarat. Saya yakin itu. Kenapa? Karena yang menentukan rezeki Allah. Kalau kemudian ada orang pakai pelaris kok laris, itu istidraj. Itu sedang dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan harta ini, dunia ini kepada orang yang dicintai atau tidak dicintai? Sama. Jangan lihat di Quran, Qarun kafir, Fir'aun kafir, Namrud kafir, ya, Abu Jahal kafir, Umayyah bin Khalaf kafir. Kaya-kaya juga. Tapi orang mukmin yang kaya ya ada Utsman kaya, Abu Bakar kaya, Umar kaya, Sulaiman super kaya, Nabi Daud kaya, Nabi Ayub kaya, tapi jatuh miskin lalu kaya lagi ya. Itu contohnya. Sama dengan orang yang hidup di sekitar jenengan ini. Ada yang kafir melarat, upaya rugine wong. Wis kafir, kudu sugih kafir melarat ya. Sudah ngapunten kerjaannya rok-rok asem, hasilnya susah, kafir. Ada kan orang yang begitu. Dan dia menantang Allah, aku tak jak gelut sing ngecat Lombok aku digawe melarat. Lu gak sadar digawe melarat gak iso sugih jane ngecat gelut sing ngecat Lombok. Ya Gusti Allah. Itu kan ada orang yang para ulama menjelaskan saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Celaka dunia, celaka akhirat. Ada yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Senang, sukses dunianya, akhirnya menderita, celaka. Tapi ada yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah.
bahagia dunianya, sukses dunianya, akhiratnya juga sukses. Ya kayak para sahabat yang kaya-kaya, para nabi yang kaya-kaya. Tapi ada yang sakiyun fit dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia itu tidak sukses, tapi di akhirat sukses. Tapi jenengan sama saya doanya minta sukses kedua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan Pak. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga apa yang Allah berikan pada kita berkah. Sekalipun tidak banyak, berkah, menenangkan jiwa. Ya, kemudian juga menenangkan hati, tentram. Bisa menikmati apa yang diberikan Allah. Kan banyak orang itu yang bisa mendapat rezeki tapi nggak bisa menikmati. Contoh, orang membangun villa besar-besar, indah-indah. Sing nggoni sinten, Pak? Sing nyewa kalau sama pembantu nih. Sing rutin itu pembantu nih. Ya, bahkan ada yang rumah tinggal nggak bisa ditinggali. Bangun besar, ada kolam renang, ada macam-macam. Mari dibangun dia mati. Enten kan? Lah ngene iku jenenge iso bangun gak iso ngene. Lalu anaknya disuruh nempatin gak ada yang mau. Akhirnya mangkrak. Terus tinggoni mak lampir. Montosio itu. Karena kalau ada tempat kosong kan jin itu gratis. Enak iki ae tinggoni iki. Berikutnya, ma'ana fid dunya ila karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Ya, Nabi mengatakan aku di dunia ini hanya sebagai orang yang bepergian, yang beristirahat di bawah pohon, yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkannya. Jadi dunia ini adalah tempat tinggal orang yang tidak punya tempat tinggal. Kalau ini menganggap ini segala-galanya bertumbuh di dunia. Tapi akhirat itu adalah tempat tinggal bagi orang yang menganggap akhirat tempat tinggalnya. Makanya dia siap-siap untuk meraihnya dengan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan Allah memberikan pandangan hidup kita seperti itu, sehingga orang yang tidak rakus terhadap dunia itu selalu bahagia, Pak. Selalu bahagia. Duwe sepeda motor welek lho bahagia. Padahal kadang-kadang sing numpak motor jejer bojone gak ngomong blas. Jamin kan betul semerap ya. Nyopir ngene uring-uringan, gak ngomong blas. Mulai Surabaya sampai Jombang mana. Lirik-lirik ini. Ternyata orang numpak sepeda pancal guyon mbek bojone kudune ada izin. Kenapa yang naik sepeda pancal bisa mesra kayak film Rano Karno, okay? Tapi ada orang yang diberi kekayaan, istri yang cantik tidak bisa bahagia. Ya, itu bahagia itu memang terletak di mana? Di hati memang. Di hati mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, ridho, menjenengan akan bahagia. Ya, lesannya banyak berzikir, pandangan matanya tidak gampang mengeng ya. Misalnya enten koncone tuku tas regane 8 juta dilirik tok dicengkewe 8 juta sak ini ya kayak wadah apa ini biasa tidak terlalu mengengan ngatas ya. Karena dia melihat fungsinya orang mukmin itu melihat fungsinya, bukan melihat dari kemewahannya. Ya. Kata seorang ibu mengatakan, kita makan itu kan hanya 5 senti enak. 5 senti. Oh mangan tahu, mangan apa enak, ini 5 senti. Makan itu enak karena satu, jenengan lapar. Ini poso lak waca nggih. Nomor 2, pikiran jenengan seneng. Nomor 3, ada nafsu makan yang cukup nggih. Terus mboten kewarken. Masih panganan enak nek dikandani anake mati iso enak. Mangan enak. Anak sampean tobrokan. Wis leren wis. Padahal perutnya lapar, makanya penuh suasana yang menyenangkan. Ya,
Jangan sampai makan itu istrinya masak soro-soro ditinggal HP-an kok sampean rengkesi bu nek bojone ngoten. Anake ngoten, bojone ngoten gak ngerti sampean rengkesi lebokno lemari maneh. Lapo? Gak apa-apa. Gak usah ngomong dawa-dawa. Nek wong cerdas mesti iso mikir nggih. Mosok ditatakno soro-soro ya. Ini tok. Akhirnya perlu dikirim melalui WA gambar makanan yang enak. Tolong dimakan menurut doanya. Tidak perlu makanan yang real tapi cukup gambar. Kan banyak orang membagi gambar saya lihat. Pagi hari sarapan pecel nih, lezat. Sing dipameri, gak iso tuku pecel. Langsung. Makanya sunnah ini enggak napa bagi makanan bukan bagi gambar makanan. Ya. Sama tinggal itu Quran wa yu'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa yasir. Dan mereka memberi makan orang miskin. Ya, tawanan perang dan aneh. Kan membagi makanan. Bukan apa? Membagi gambar makanan. Makanya kalau Nabi mengatakan jika kaum mukminin masak perbanyak kuahnya untuk dibagikan kepada tangga kanan kiri. Maksudnya ini kok mboten tutuk tok niku. Mungkin hadise ini gak paham gitu. Sama dengan qulil haqqa walau kana murran. Kan ada ya. Katakan yang benar sekalipun pahit. Itu nek kepeksa niku lah. Mboten bener ngomong pahit. Hadise ini pahit gak apa-apa, gak gitu maksud Nabi itu. Silahkan ngomong yang baik-baik. Kalau nggak bisa terpaksa ya seperti itu. Sampaikan sekalian pahit kebenaran itu. Sekalipun itu menyinggung perasaan saudara kita. Ya sudah apa-apa. Pokoknya niatnya baik, insya Allah diterima. Ya, niat itu luar biasa. Ya, niat itu luar biasa, Pak. Jangan marahi orang dengan benci dan marahi dengan sayang itu pengaruhnya beda. Saya sering ngalami begitu. Mari kula uring-uring lho tambah kerap ya kula. Sesuai itu, Pak. Kula uring-uring sampai nangis-nangis koncone protes. Wah, Pak nangis. Wedok ya nangis, jeneng wedok kuwi nangis. Seneng nangis, susah nangis, ketemu koncone nangis. Yang istri lak ngoten Bu nggih. Gak tahu kepethuk, wah nangis. Ketemu dhewe wakeh nangis gitu. Bahasanya gitu. Makanya jenengan harus paham bapak-bapak. Nangis nopo? Masih ngomongnya gak tapi kepingin sampean kudu ro. Ibu-ibu ini kan sing model ngoten. Kepingin tak? Gak. Kepingin iki. Harus tahu suami itu ya. Kode-kode istri itu paham. Saya cembek wong lanang. Sampeyan hadis nek enten perawan ditakoni jange rapi jare Nabi. Gak usah ditakoni gelem tak gak. Nek meneng berarti gelem. Nek wong lanang ngomong, moh. Nek rondo ngomong gelem tak gak. Mboten enten rondo meneng gelem. Enggak, kalau gadis itu mesti begitu. Nek wis mluwanyu banting lawang jeder berarti gak senang. Gak usah ditakoni maneh wis. Makanya seorang mukmin itu diupayakan bisa menangkap sinyal-sinyal seperti itu yang cerdas sehingga dia tahu. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya'i bi 500 amin. Ya, sesungguhnya orang-orang miskin akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya yang sama-sama mukminnya. Sama-sama mukminnya. Itu selisihnya 500 tahun. Berarti 5 abad. Ya. Orang miskin-miskin masuk semua, sudah seneng-seneng di surga 500 tahun, orang kaya baru masuk. Tapi kan cik seneng kaya kan sampean. Kali kula, nggih. Melarat tuh gak enak aja nih, kepingin ini gak iso, ini gak iso. Karena realitasnya hidup di dunia itu enak kaya daripada miskin. Ini hiburan bagi orang yang miskin, menghibur diri. Ya napa? Gak apa-apa melarat, insya Allah bisa kondisi. Dan
Ngoten nggih. Tapi Nabi memang di kitab Targhib wa Tarhib pernah berdoa supaya matinya miskin. Koyoke gawe sing wani ngamini nih nek ditungano. Tapi nggih kula dereng nate tumon kiai ndonga, ya Allah jadikanlah aku miskin, gurung tumon kula. Termasuk sing ngomong niki. Oh gitu. Karena mental kita, iman kita, kejiwaan kita tidak seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum. Tapi kita akan berharap yang baik tadi. Ya Allah kalau nggih mboten sugih, nggih mboten marat, sedeng-sedeng kacek pinten tahun nggih, mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah merupakan sabda Nabi yang para fuqara masakin itu tidak perlu sedih hati dengan keadaannya di dunia. Harapan ya, ada sesuatu yang sangat besar kita miliki, yaitu harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Punya harapan, orang mukmin itu punya harapan. Ya, sampai hatinya tok yang berperan tuh ada harapan. Ada Pak, orang Bani Israel di zaman sebelum Nabi, dia bertanya, kaya orangnya, tapi masuk surga ya, kaya. Ditanya, wahai anak-anakku, menurut kalian aku itu gimana? Khairu abin, engkau adalah ayah yang terbaik. Tapi dia mengatakan, saya itu enggak punya amal baik sama sekali menurut saya. Maka kalau nanti saya mati, bakarlah jasadku, lalu tumbuklah tulang-tulangku. Nanti kalau sudah kamu tumbuk, sebarkanlah abunya ketika angin ini kencang. Ada riwayat di laut sebagian, di darat sebagian. Dia melakukan itu sebenarnya harus diazab dengan keras oleh Allah Ta'ala kalau tidak punya alasan. Ya. Ketika di mahsyar dia hidup, bingung deh, urip aku ya. Kata Allah, wahai bumi kumpulkanlah apa yang ada padamu, wahai laut kumpulkanlah apa yang ada padamu. Dikumpulkan, hidup. Ya, dia tidak kemudian meyakini Allah tidak bisa menghidupkan. Yakin kalau Allah itu Maha berkuasa, tapi dia amat sangat takut. Kenapa kamu melakukan itu? Saya ini ya Allah takut bertemu Engkau karena saya banyak dosanya. Diampuni orang seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau perannya hati itu. Ya, hati takut kepada Allah bisa mendatangkan apa? Ampunan. Mengaku dosa kepada Allah itu mendatangkan ampunan. Tapi nek salah ngeyel diazab. Salah, salah. Makanya kalau anak jenengan salah, upayakan dia mengakui kesalahan, termasuk murid-murid itu. Kalau enten nare ngoten wis, jumlah salah ditakoni. Kamu ini takak, enggak Pak, kalau duduk sepidol tuk. Iya bangga, tidak Pak, tuk. Iya bangga, tidak tuk tempur wis kalau duduk iki mbak sepidol. Sing gawe nulis papan tuk. Iya Pak, ya wis ngomong ngono suwene. Lah maksud saya itu ngaku nek salah iku aja. Akhirnya anak-anak apal kalau saya tanya. Salah. Iya Pak, mari wis enggak kaya apa-apa kan. Saya hanya melatih mereka untuk jujur. Terus berani mengaku kalau salah itu salah. Dan itu sangat penting dalam kehidupan selanjutnya. Gitu. Makanya kalau mereka mendapat nilai dengan nilai yang maksimal karena usahanya, jempol. Tapi kalau mereka hanya nilai pitulungan Pak ya, maka pitulungan polanya diulang gak ngerti akhirnya gurunya pegel wis tak lulus saya timbang muka-muka barokah. Nilai apa? Pitulungan ya. Kalau sekarang ini gak ada nilai jelek dan tidak ada anak tidak naik, kurikulumnya begitu. Makanya sampai ningali nilai anak sampai lah ugal-ugalan ya. Isine 9, 8, 9, 5. Kalau delok ngene iki temen aja. Karena saya tahu prosesnya bagaimana. Sedangkan jenengan dan saya prosesnya berbeda. Rapote telu ditulis telu Pak, eling nggih. Abang bisa nggih. Garisan aja giyepukno. Gak ada yang menuntut. Ya, itu ya salah, menurut pendidikan ya salah. Gosok sering ber,
Ya nggak ada apa-apa. Kenapa kok begitu? Karena proses serah terima anak ke guru itu jelas. Kalau kita ngaji mesti orang tuanya datang. Pak Yai, Pak Ustadz niki yoga kula jenengan ngucap. Mungkin nek dablek sampean jiwir terserah jenengan. Wadul, wah kon sing salah. Mesti ngoten wis percuma wadul nggih. Sekarang ini dijiwit lapor. Guru ini telepono penjara. Itu pendidikan model macam apa gitu. Kalau dalam Islam memukul itu boleh Pak, tapi tidak boleh kepala, tidak boleh keras. Hanya untuk memberikan efek jerah. Ya itu sudah maksimal. Kan Nabi mengatakan perintahkan anakmu kalau usia 7 tahun untuk sholat. Pukullah mereka jika 10 tahun tidak mau sholat. Jadi pukul. Mosok Nabi sing dibimbing wahyu itu salah. Kalau mbak teori-teori ini profesor-profesor anyar-anyar. Terus ngomong itu, ngajar anak itu jangan dikatakan dihakimi, ya, jangan menyalahkan, melarang itu nggak boleh. Wong dek lo ngelarang kulo gak oleh, dek kan ngelarang, jari gak oleh. Allah mengatakan la tusyrik billah, jangan kamu mempersekutukan Allah, jangan kamu berbuat fahisyah. Allah lo ngomong jangan, ada manusia bilang tidak boleh ngomong jangan. Nurut pundi sampean. Tapi gelar akademik ngerangkap deh. Nabi kan gak ada gelar. Haji aja enggak. Kan enggak ada orang kirim fatwa kepada haji Nabi Muhammad ya. Enggak ada. Enggak betul nanti. Tapi kalau saya tetap berpegang teguh pada pendidikan Al-Quran dan hadis, ya, tetap saya terapkan. Ya, kalaupun menghukum beda caranya kita aja karena zamannya berbeda, tidak dibiarkan. Makanya kemarin di Sumatera itu ada guru yang agak keras membentak atau apa dilaporkan. Lah nek ngoten kabeh, guru cuek Pak. Bapak nyunsak jempali gak ngurus timbang mau diceluk polisi, nggih. Makanya ada siswa di Jawa Tengah, jenengan baca enggak atau masuk TV? Ada siswa mulai SD kelas 6, kelas 7, 8, 9 tidak bisa membaca sama sekali. Tapi iso munggah kabeh. Moco lo gak iso, tapi munggah Pak. Proses pendidikan model apa? Gitu. Sing disalahne sinten? Oh guru nih, wong tuane bener terus nggih, polane bayar nggih. Ibu-ibu loh sudah merasakan bagaimana sulitnya mendidik anak ketika pandemi. Ayo, nak semerap sampean, ono anak dikaploki, ono sing anake ditekel. Anggite gak soro pemane mulang TK. Polo sorone. Bayarannya titik, kopios. Makanya istri saya dulu ketika ngajar TK, kalau ngomongnya itu, gaji sampean gaji ku bensin gak cukup soalnya. Wis bismillah berjuang untuk embuh lewat endi rezeki ini, nanti Allah lewatkan mana. Mboten cukup Pak, gaji ku bensin tok lho gak cukup. Apa mana itu kodak, itu mah gak cukup. Nah, itu contohnya. Tapi yang seperti itu tidak mendapatkan hak yang layak. Ya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ya berbuat sebaik mungkin bagi anak-anak kita di era yang semacam ini. Berikutnya hadis nomor 32. Ini ambil sama. Wa ani bin Abbas wa Imran bin Husain radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannah, aku melihat di surga. Fara'aitu aktsara ahli al-fuqara, ternyata aku melihat banyak penghuni adalah orang fakir. Wa tala'tu fin nari, aku melihat di neraka. Fara'aitu aktsaru ahli an-nisa, aku melihat yang terbanyak penghuninya adalah perempuan. Niki Nabi bukan anti gender. Hadis itu bias. Sing riwayat wong lanang, mangka wong wedok digawe. Kan ada orang begitu. Karena alirannya apa? Feminisme. Kudune ku kabeh padha, imam wedok ya oleh, khatib wedok ya oleh. Kan ada pendapat begitu Pak ya? Ya saat ini. Memang kalau menurut akal dan nafsu, khotib
khotib wedok itu lebih efektif sih bang lanang. Khotbah Jumat wedok maju jarang sing turu pak. Masirul muslimin awena suaranya begitu. Tapi ini ibadah itu berdasarkan wahyu. Jadi kenapa fuqara itu masuk surga? Karena orang fakir itu kalau berdoa betul-betul sungguh-sungguh, berharapnya banyak kepada Allah. Kadang-kadang yang besok belum ada dimakan, dia orang yang kaya itu biasa pak dapat rezeki, ya bersyukur tapi gak nemen-nemen koyong. So jenengan ya kalau ngasih orang fakir uang gak banyak, dungane ya nopo. Mugi-mugi panjenengan sehat walafiat keluarganya. Mana dikai piro sih? Kadang-kadang diceluk bos gara-gara 5.000. Terima kasih bos. Langsung mundak pangkat jenengan gak usah. Ada kan teman saya malah dipanggil Pak Lurah takmir itu. Kayak duit nang cabrangan. Terima kasih Pak Lurah, padahal gak lurah deh. Kalau bakat lurah berarti sama ini. Itu contohnya. Memang Masya Allah di antara penegak dunia ini adalah doanya orang fakir, adilnya penguasa, zuhudnya para ulama, kemudian lemahnya orang-orang kaya ya. Makanya orang fakir itu kenapa terus wanita? Kenapa bu? Semerah boten? Kata Nabi, kenapa? Iya, yang pertama kurang bersyukur mensyukuri pemberian suaminya. Bahkan ada seorang wanita itu yang suaminya masya Allah baik, tiba-tiba satu saat dia menyakiti hatinya, lalu dia terucap, aku sak joki sama rapi, gak tahu enak blas ya. Yang ngono iku sing arep mlebu neraka. Iso gak enak blas itu anak 5 jar gak tahu enak. Kan begitu. Pernah diajak kemana-mana, rekreasi kemana-mana, cari gak enak no. Ya tak tahu dijak umroh, dijak mana. Ini yang menyebabkan. Yang kedua, kasratul la'an, kakan komen, cerewet. Boleh cerewet itu, tapi pun akeh. Memang wanita itu cerewet Pak. Jadi sana betul Pak ya. Katanya para ahli bahasa, laki-laki itu kalau ngomong sehari berapa kosakata Pak? 7.000 ya. Kalau perempuan 21. Jadi bapak-bapak sepertiganya. Makanya nek ana wong lanang ngomong akeh diceluk napa? Lambe wedok itu. Betul enggak? Saya itu kalau sumpah itu nilai ulangan lesan itu anak perempuan. Terus gak tahu dang diterima biji terima ya gak tahu. Saya nilai 88. Kurang banget. Sampai kamu kerjakan remedi engko tak tambahi. Mau ngancen nilaimu kurang. Kamu kan ngitung-ngitung sendiri tadi nilaimu. Kalau laki-laki saya kasih nyingkrih ngoten di atas KKM Pak ya beres gak urus ngoten tak lanang. Kalau perempuan sampai saya itu juwengkel sudah buatku sudah minta 100 tak tambahi papat tuh. Kalau nggak salah nilainya 89, saya kasih 4 di depannya jadi 489. Kalau bijimu tangan 190 langsung nyingkir deh. Masa diomongi uangnya legerane cik ngomong niku aku kemarin ulangan saya hari Rebu itu juga gitu mau itu narik luru. Kalau ditanya sini ya mesti ini mudah, kalau saya kok sulit. Akhirnya saya gini, wis soalnya podo sing jawab jamaah kamu ya oke. Balenono mana sih jawabannya ini, karena kan 5 poin jawabannya, kalau nggak menguasai kan nggak bisa. Jadi memang gampang ya balenono mana jawabannya kan kamu guyang, tapi saya kan bisa sedikit masa nggak ada. Jangan seperti itu ya. Saya sampai cemut-cemut kalau menghadapi itu pokoknya arep ngoten ya. Tapi ya ada yang tidak. Makanya kemudian sebab-sebab ini dan sebab yang diantara yang banyak juga kasful aurat, membuka aurat. Itu wanita yang ngopi buka aurat ini. Sampai tinggal TV lah. Sing maca berita lanang jas-jasan, sing wedok. Nah, gitu. Dan wanita itu beda adem, Pak. Beda adem menyen. Mbak beda motor loh, sing letan tuh ya iso. Padahal sing lanang napa? Jagatan. Karena wanita kan banyak lemaknya, Pak ya. Banyak gitu.
barang nek 17 Agustusan ono poli wedok gak yakin untuk bal. Wong-wong iki mboten suudon. Mulane poli ini gak wenang jek rame sing nonton. Nek lanang ditinggal nyingkir. Betul, Pak? Iya, berarti wis ngerti potongane wong lanang ini ngerti Gusti Allah ini. Makanya ya, kenapa laki-laki itu tidak ditutup aurnya semuanya dan perempuan ditutup? Gusti Allah ki seru potongan wong lanang masih ustaz padha ae. Nggih, wong ustaz juga manusia, Pak. Ya. Nggih ta? Cuma ana sing diterusno ngomong, ana sing dibatin tok, ana sing cepet dibalekno, kan begitu. Kalau ngosno wong ayu kan seneng kabeh. Tapi nek dibalekno ngeten gak dosa. Kata Rasulullah kepada Ali, nadratul ulalaka. Pandangan pertama itu rezekimu. Pandangan kedua itu mencelakakan kamu. Ngoten ana sing pinter ya. Maknane hadis ngawur. Kulo delok pisan Pak tapi nutup. Yo gak ngono maksudnya. Pisan tapi mulai ndukur sampai gak ngono maksudnya. Karena ada sahabat itu yang melihat perempuan cantik langsung diputer kata Nabi. Seret kepalanya. Itu menunjukkan bahwa sekilas tidak apa-apa. Masih wong wedok delok wong lanang ganteng ya gak apa-apa. Ya. Tapi jangan kemudian dimasukkan ke dalam hati terus dibaleni mana. Biasanya mboten wasno Pak Pri. Wong wedok-wedok niku cowok cewek. Tapi balik. Kalau nate kok ngetes. We arek-arek sing nom-nom biyen KKN mlaku ngene diluk kabeh. Ayo balik kanan, ayo balik kanan. Lho yang wasno lho ya. Karena wanita punya malu yang lebih besar. Kalau yang malu lebih besar kemudian malu-maluin kan berarti malunya hilang. Padahal kejahatan disebabkan oleh dibukanya aurat itu sangat luar biasa. Ya. Berikutnya, wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu ala babil jannah fakana amatum man dakhalal masyakin. Aku telah berdiri di pintu surga yang terbanyak orang miskin, wa ashabul jati mahbusun, dan orang-orang yang kaya ditahan dulu. Yang sudah masuk surga ditahan untuk diperiksa dulu. Tapi dia masuk surga. Ghairu anna ashaban nari qad umira bihim fin ilana. Dan orang yang dijatah masuk neraka sudah dimasukkan semua. Orang-orang kaya nunggu giliran untuk diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masuk surga. Seorang mukmin tetap masuk surga. Tapi ada yang ditahan. Ada juga yang ditahan di Al-A'raf oleh Allah Ta'ala. Al-A'raf itu satu tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Dia bisa melihat surga dan bisa melihat neraka. Siapa mereka? Di antara ulama mengatakan itu adalah orang-orang yang seimbang amal baik dan buruknya. Ditimbang pas, ditahan dulu di Araf. Kalau dia melihat surga, dia mengatakan ya Allah kapan saya masuk, saya kepingin masuk. Tapi kalau melihat neraka itu secara Araf, dia mengatakan loh, itu semua kakean makan mlebu neraka. Kayak aku kan gak. Tapi gak ada doa disuruh masuk Al-Araf, Pak. Ya. Dia tempat yang lebih indah dari dunia tapi jauh dari surga. Tapi nanti akhirnya dimasukkan juga ke dalam surga Allah Ta'ala. Tidak diketahui kapan dan berapa tahun. Kemudian yang terakhir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ani Nabi SAW qala asdaqu kalimatin qala syair kalimatun labid. Sebaik-baik sebenar-benar ucapan oleh seorang penyair adalah kalimat yang diucapkan labid, yang berbunyi ala kulla syai'in ma khalallah batin. Ketahuilah segala sesuatu itu selain daripada Allah itu batil, yang tidak benar. Sesuatu yang menyimpang dari Allah, dari tuntunan Allah itu batil. Sekalipun yang melahirkan teori itu seorang doktor, profesor yang diakui UNESCO, gak ngurus. Seperti teori Darwin katakanlah ya, yang dipaksakan kita pernah belajar Pak ya, mesti tukaran guru agama guru biologi. Menurut guru biologi manusia dari apa? Kera. Menurut guru agama akhirnya muridnya ngeluh muridnya. Seharusnya guru Muslim dia mengatakan teori Darwin ini salah, menurut Quran salah gitu. Sekalipun dia dikenal mungkin sebagai pionir biologi modern katakanlah, gak ngurus ya.
manusia itu punya banyak keterbatasan. Saya kira cukup ini kajian kita di malam ini, insya Allah sudah. Ya, Ustaz, saya pernah membaca sebuah hadis. Suatu ketika ada seorang yang datang ke Rasulullah terus kemudian bilang, aku cinta engkau, aku cinta engkau. Kemudian kalau memang seperti itu, kamu bersiaplah miskin. Kita nggak tahu seperti itu. Apakah berarti kalau kita makin beriman, berarti cobaan kita semakin miskin? Oh, enggak. Artinya Nabi mengatakan fa innal fuqara asra ila man yuhibbuni minas sail ila muta. Sesungguhnya dengan kemiskinan yang dia rasakan itu adalah jalan yang paling cepat untuk mencintai aku lebih dari banjir. Jangan bisa masuk surga dengan mencintai Rasulullah lewat jalan-jalan yang lain. Tapi jalan fuqara itu paling cepat, kata Nabi. Banyak kan jalannya, bisa lewat menjalankan sunnah-sunnahnya, bisa melakukan hal-hal yang wajib, bisa dengan sedekah. Tapi seumpama jalan itu Pak, yang paling buanter itu lewat pintu miskin. Bukan berarti orang dianjurkan miskin, enggak. Artinya kalau dia miskin, kemudian dia betul-betul mencintai Rasulullah SAW, maka dia orang yang paling cepat sampai puncaknya. Karena orang miskin itu berat, apalagi kemiskinannya kemudian ditopang dengan banyak melakukan ibadah kepada Allah dan tidak ada balasan dunia, tapi tetap semangat. Itu kan berat. Kalau orang bersedekah kemudian diberikan pahala yang besar juga balasan di dunia, orang kan senang lah. Aku senang sedekah, alhamdulillah, udah gampang ini. Tapi kalau dia miskin, tetap miskin, padahal dia semakin taat. Maka kecintaannya itu betul-betul murni, tanpa tendensi apa-apa. Insya Allah begitu ya. Makanya dia jalan yang paling cepat untuk meraih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.